Halo, selamat siang. Saya Arta Sinamo dari Masyarakat Coach Indonesia. Kita akan membahas tentang topik SMART Goal. Seperti di sesi yang lalu, kita sudah belajar SMART Goal, tapi tujuan kita di sesi ini adalah membuat Anda mampu merumuskan tujuan yang memenuhi kriteria SMART. Tujuan yang kedua adalah Anda mampu mempertanyakan atau mengulik atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada klien yang pada akhirnya tujuan itu memenuhi kriteria SMART. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Yes. Oke, catatan kita sudah siap di sini dan alat tulisnya. Kita bersemangat karena nanti kita akan latihan merumuskan SMART. Kemudian kita juga akan berbagi pengalaman, bagaimana pengalaman Anda pada waktu melakukan coaching tentang SMART Goal. Jadi kita pelajari dulu bagaimana apa itu tentang SMART Goal, bagaimana merumuskannya, lalu kita berbagi nanti pengalaman dalam melakukan coaching tentang SMART Goal. Oke, siap? Ya, jelas ya apa yang akan kita diskusikan selama 1 jam ke depan? Yes, terima kasih. Baik, ini hanya mengulang saja. Ada yang bisa mengingat apa itu SMART Goal? Atau apa itu goal dulu deh. Apa itu tujuan? Gitu. Yes? Ya? Oke. Oh, ya. Oke, ada Harumda yang sudah angkat tangan. Mari Harumda. Yes, betul. Target. Oke. Nah, yang lain. Bagus, terima kasih Imanda. Cita-cita yang ingin dicapai atau yang ingin dikejar gitu. Ada lagi pendapat? Yes, apa itu goal? Yes? Oke, ya, cita-cita, target, keinginan, harapan, dream gitu ya. Dan tujuan adalah jawaban dari masalah yang kita sedang hadapi. Itu dia goal. Sekarang pertanyaan saya yang kedua, ya. Mengapa penting SMART Goal? Mengapa tujuan itu penting? Yes. Ya, ada yang yes, angkat tangan. Yes. Ada Henny. Mari Henny. Ya, bagus. Menjadi arah. Kalau kita berjalan bagus. Apalagi? Yes. Ya, menjadi solusi. Terima kasih, Kasiman. Oke, nah tugas coach adalah memperjelas tujuan dari klien. Memperjelas. Semakin dia tahu apa yang dia inginkan dan tujuannya itu memenuhi kriteria SMART, makin mudah nanti dia melakukan kegiatannya setelah kita melakukan coaching. Yes. Arah hidup dan fokus klien, menjadi solusi terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi, dan tugas kita adalah memperjelas tujuan klien. Oke, sejauh ini kita sudah belajar apa itu goal, mengapa itu penting. Sekarang kita masuk kepada SMART itu sendiri. Itu singkatan kan, masih ingat? Bukan SMART arti cerdas, bukan, tapi singkatan. Titian ingatan. Yes. Iya, ada 5 orang yang angkat tangan. Ya, yang dari paling sudut. Siapa namanya? Oh yes. Nina, mari Nina. S itu apa? Yes. M. Yes. Bagus.
relevan, dan time bound. Oke, kita ulang sekali lagi. Apa itu SMART? Singkatan dari apa? Yes, meaningful, yes, relevant, dan time bound. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut apa? Metode SMART. Spesifik, yes. Kina, yes. Spesifik, ya kina. Terus, meaningful apa bahasa Indonesia? Betul, terukur. Achievable apa bahasa Indonesia? Yes. Terjangkau, bagus kina. Bahasa Inggris Anda pinter ya. Oke, relevan pasti sudah sama. Time bounded apa? Kina, berwaktu. Jadi SMART itu adalah tujuan yang harus spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan berwaktu. Ini kita sudah pelajari loh di session yang lalu. Session 6 masih ingat? Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Bagaimana merumuskan tujuan? Nah, seringkali orang kesulitan merumuskan tujuan. Tapi cara melihatnya begini. Pikirkan dulu, satu, apa masalah kita? Apa masalah kita? Nah, sebelum merumuskan masalah, masih ingat nggak skor dulu? Ya, pikirkan dulu begini. Apa sih sebenarnya tujuan besar yang ingin dicapai? Kemudian, seberapa jauh Anda dari tujuan besar itu? Kemudian, dari 1 sampai 10, sekarang Anda di angka berapa? Nah, kalau katakan angkanya kurang dari 7, berarti kalau posisi kita di angka 1 sampai 6, berarti kita dalam masalah. Nah, itu perlu coaching karena dia belum terlalu jelas di pikirannya apa tujuan yang dia mau capai. Apa persisnya masalah Anda? Nah, setelah kita tahu perjelas itu, lalu nanti kita susun masalah itu dalam bentuk kalimat positif. Dan itu rumusannya menjadi rumusan tujuan. Saya kasih ini contohnya. Ini contoh kasus saya ya. Tujuan besar saya adalah saya ingin lulus sebagai master trainer dari Masyarakat Coach Indonesia. Tapi masalah saya adalah saya belum terlalu pede. Saya kayaknya masih di angka 5 ini. Belum terlalu mampu bagaimana menjual pelatihan. Bagaimana menyelenggarakan pelatihan ICT, Indonesian Coaching Training. Seperti syarat kelulusan di MCIT 3. Saya belum pede, angka saya masih 5. Jadi masih ada jurang antara 10, 5, ada jurang di sini. Nah, jadi masalah kan sekarang nih antara 5 ke 10. Ada jurang yang harus dijembatani supaya masuk ke angka 10. PD menyelenggarakan pelatihan. Nah, masalah itulah kita rumuskan dalam bentuk rumusan SMART. Ini nih contoh saja ya. Teman-teman ya, kita selalu mudah belajar dari contoh. Ini contoh saya. Lihat ya, perhatikan. Di akhir Juni 2025, saya Artasinamo mampu menyelenggarakan pelatihan 1 hari. Topik tentang ICT, Indonesian Coaching Training, kepada 25 peserta dengan harga 1 juta per peserta, dengan sangat memuaskan peserta. Itu tujuan saya. Coba ya kita lihat di akhir Juni saya menyelenggarakan pelatihan ICT, jumlah pesertanya 25 orang, harganya berapa? 1 juta. Standarnya apa? Harus memuaskan peserta. Nah, nanti kita lewat contoh ini, kita nanti akan masuk latihan bagaimana merumuskan tujuan. Gimana teman-teman? Ya, mulai dari sekarang, coba pikirkan contoh tujuan SMART Anda. Oke? Karena mudah bagi kita kalau itu adalah kasus kita atau masalah kita.
Ya, kita masuk sekarang kepada kriteria yang pertama. Kriteria yang pertama adalah harus spesifik, jelas, dan detail. Itu dia kriteria pertama. Sekarang, kalau kita melakukan coaching kepada klien kita, pertanyaan-pertanyaan seputar ini adalah apa persisnya tujuan Anda? Ingat tadi contoh saya ya, apa persisnya tujuan Anda? Berapa lama itu akan dicapai? Di mana tujuan itu akan dicapai? Siapa saja yang ikut dalam tujuan itu? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan, menggali pertanyaan sampai klien merasa bahwa tujuannya spesifik. Oke, sebelum kepada klien, kita masuk kepada latihan kita sendiri. Ya, siapkan kertas Anda. Oke, siapkan kertasnya. Kita latihan menyusun tujuan spesifik. Oke. Dah ya, yang pertama tadi, apa sebenarnya tujuan besar Anda? Dah, tujuan besar Anda. Saya tadi ingin lulus jadi master trainer di MCI. Itu tujuan besar saya. Nah, kapan dicapai? Ntar dulu. Saya salah satu syarat untuk lulus menjadi master trainer adalah harus bisa menyelenggarakan pelatihan. Saya belum pede. Jadi tujuan saya adalah kembali kepada tujuan tadi. Di akhir Juni saya mampu menyelenggarakan pelatihan 1 hari pelatihan ICT kepada 25 peserta. Oke, itu dulu ya. Kapan dicapai? Akhir Juni. Di mana? Ya di Jakarta. Saya ingin di Jakarta. Dengan siapa? Dengan tim saya. Tulis dulu ya. Isi dulu latihan ini. Udah? Gimana? Oke. Yes? Siapa yang mau kasih contoh? Dengan latihan menyusun spelling. Mengisi yang 4 ini aja. Apa tujuan besar Anda? Kapan dicapai? Di mana? Dengan siapa? Dah? Ada yang mau berbagi? Yes, belum berani? Oh ya, kalau gitu kita masuk lagi ya kepada kriteria kedua. Measurable, terukur. Nah, pertanyaan-pertanyaannya adalah apa ya alat ukurnya? Kedua, apa KPI? Key Performance Indicator, indikator yang menunjukkan bahwa kita mencapai tujuan itu. Bagaimana tahu bahwa tujuan itu tercapai? Ini alternatif pertanyaan saja ya. Apa bukti bahwa Anda mencapai tujuan itu? Ini saya ajukan 4 pertanyaan. Nanti kita bolak-balik supaya waktu kita melakukan coaching, pertanyaan-pertanyaan ini yang keluar yang menunjukkan bahwa tujuannya terukur. Yes. Oke. Kita masuk kepada latihan ya. Oke, siapkan kertasnya lagi. Tulis dulu. Yes. Latihan menyusun tujuan yang terukur. Nah, bentuknya angka, bisa persentase, bisa waktu. Di kasus saya tadi adalah angka. Di akhir Juni 2025, satu hari menyelenggarakan pelatihan kepada 25 peserta. Masih angka dengan harga 1 juta per orang. Oke, angka rupiah masih masuk di sana ya. Nah, dan memuaskan, sangat memuaskan. Ini bisa persentase. Kalau disebut sangat memuaskan itu dari angka 85 sampai 100 itu harapan saya. 85%. Bisa juga nanti saya ganti rumusan saya dengan sangat memuaskan peserta. Buka kurung 90%. Nah, setiap orang mengisinya rata-rata 90%. Waktunya berapa lama? Mulai dari sekarang, akhir Maret, April, Mei,
Juni. Saya punya waktu 3 bulan nanti. Jadi di akhir Juni. Oke, sekarang apa tujuan Anda? Anda melakukan apa tadi? Yes. Udah ditulis? Yes. Oke. Nah, sekarang berdua dengan teman duduknya. Coba sharing. Saling sharing ya. Coba mulai tadi waktu latihan yang spesifik dan terukur. Coba gabungkan kedua kriteria itu. Saling berbagi ya, berdua. Oke, mulai. Waktunya 4 menit. Yes. Oke. Ya, terima kasih. Oke, 4 menit. Sekarang saya pengen mendengar cerita Anda. Siapa dari Anda pernah mengcoach klien di mana kita menghadapi kesulitan dalam menemukan tujuan klien. Jadi klien itu nggak punya tujuan. Kita coba, tapi belum bisa juga. Ada yang mau terbuka kesulitannya? Yes, saya juga pernah menghadapi kesulitan. Saya coba ajukan pertanyaan, kok blank di otaknya. Ada? Yes. Oh yes, Nina. Ya Nina, mari Nina. Coba ceritakan pengalaman Anda. 3 menit ya. Kami siap untuk mendengarkan. Tepuk tangan dulu untuk Nina. Yes. Oke. Nah, dari cerita Anda tadi, apa lesson learn? Apa hikmat atau apa refleksi dari kesulitan Anda dalam mengcoach klien kita, di mana tujuan belum terlalu jelas? Yes, Nina, adakah lesson learn? Ya? Betul. Ya, klien sulit karena coachnya ternyata belum jelas. Itu gunanya pelatihan ini ya. Oke, tapi kembali, kalau kita ajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, apa persisnya tujuan Anda? Berapa lama tercapai? Kapan? Apa KPI-nya? Nah, pasti dapat. Nah, betul. Tidak mungkin kita coach orang kalau kita sendiri tidak punya tujuan SMART, tidak punya target yang ingin dicapai, dan kita tahu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Terima kasih Nina. Anda bijak sekali. Thank you Nina. Oke. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada kriteria yang ketiga. Achievable, terjangkau. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di seputar perumusan tujuan terjangkau adalah, pertama, apakah tujuan itu dalam kendali kita? Apakah kita sebenarnya pelaku utama dari pencapaian tujuan itu? Apakah kita punya kemampuan untuk mencapai tujuan itu? Kemampuan apa saja yang diperlukan? Dari mana dapat kemampuan itu? Nah, coba ajukan pikiran Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, oke, kita latihan ya, merumuskan tujuan terjangkau. Pertama, tadi apa? Apakah dalam kendali kita? Yes, kalau saya betul menyelenggarakan pelatihan tadi sebenarnya dalam kendali saya. Nah, apakah saya mampu mencapainya? Saya belum pede. Kemampuan apa yang diperlukan? Saya sebenarnya kemampuan menjual. Jadi harus punya daftar sekolah yang mau membayar pelatihan, lalu mengconvince sekolah, dan sekolah mau mengeluarkan duit 500.000 seorang. Nah, langkah-langkah mencapainya gimana ya? Yaitu tadi, saya harus punya daftar sekolah, bisa meyakinkan sekolah dan mereka mau membayarnya. Apakah sekolah punya dana 500 sejuta per orang ikut pelatihan? Saya agak ragu. Nah, ini nih. Saya di rumusan saya itu rumusan ini saya belum bisa.
terjangkau nggak sama orang yang akan ikut pelatihan? Saya belum yakin. Nah, mungkin nanti dalam perumusan tujuannya saya akan revisi. Kemampuan apa yang diperlukan? Karena saya akhir-akhir ini saya memang tidak punya lagi daftar sekolah-sekolah atau kontak atau kepala sekolah yang saya bisa kontak dengan cepat. Karena sekarang pergantian kepala sekolah lagi ganti, pastilah saya kesulitan gitu. Nah, oke. Gimana dengan kasus Anda? Yes? Oke, coba tuliskan. Ya, oke. Dah ya. Kita gabungkan dengan kriteria yang keempat. Relevan. Penting nggak? Pertanyaannya itu, seberapa penting tujuan Anda? Kalau skalanya 1 sampai 10, di angka berapa tujuan itu? Apakah tujuan itu prioritas bagi kita? Apakah hidup jadi lebih baik dengan mencapai tujuan itu? Kalau nggak punya dampak, hidup kita jadi nggak baik, mungkin nggak jadi prioritas. Tapi seberapa penting tujuan itu? Oke, coba cek. Untuk kasus saya, seberapa penting? Saya sih ingin lulus jadi master trainer dengan angka 90. Seberapa penting? Penting. Di skalanya berapa saya? 9. Gitu. Apakah itu prioritas? Yes. Bahkan saking prioritasnya, kepala saya kadang-kadang muter-muter gimana caranya ya melakukannya. Ini saya bagikan. Supaya siapa tahu ada yang mau bantu saya, ya enggak? Nah, oke. Udah ya. Oke, sekarang kembali. Rumuskan tujuan Anda dengan kriteria relevan dan penting, serta yang pertama tadi, terjangkau enggak? Coba duduk lagi berdua-berdua ya. Waktunya 4 menit. Silakan. Yes. Oke. Nah, dari hasil Anda tadi berdua-berdua sudah sharing pengalaman. Kita masuk sekarang kepada kriteria yang kelima. Time bounded. Berwaktu. Apa ya pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kalau kita mau mengcoach klien kita? Kapan mulai dilakukannya? Mau berapa lama tujuan itu tercapai? Bagaimana Anda mengatur waktu supaya tujuan itu tercapai? Kira-kira itu. Nah, kalau kita mau latihan merumuskan tujuan berwaktu, kapan melakukannya? Kasus saya tadi, akhir Juni. Kapan melakukannya, Soli? Itu adalah Maret, April. Maret udah mau habis ya. April, Mei, Juni. Oke, 3 bulan. Kapan selesai? Akhir Juni sudah harus terselenggara. Bagaimana mengatur waktunya? Ini nih, 3 bulan ini saya akan melakukan 4 langkah. Langkah pertama, mendaftarkan nama-nama sekolah dan kepala sekolahnya, mengontak sekolah-sekolah, kemudian menjualnya, dan menawarkan harga yang spesial. Mungkin tidak bisa 1 juta, tapi harga spesial. Kalau nggak bisa per orang segitu, mungkin mudah-mudahan MCI mau berbaik hati menurunkan sedikit. Kita coba aja. Oke, udah ya. Sudah 5 kriteria: spesifik, meaningful, attainable, relevan. Nah, coba. Oke. Anda udah bikin rumusan tujuan Anda? Sudah ada di depan tadi? Oke, sekarang silakan berdiri. Ya, berdiri, cari pasangan satu kelompok 3 orang. 3 orang ya. Oke, sharing dulu tentang tujuan yang Anda coba rumuskan tadi. Dah ya, waktunya 10 menit. 3 orang 3 menit per orang. Silakan. Yes. Oke. Dari hasil diskusi sharing Anda tadi bertiga tentang rumusan tujuan Anda, mungkin perlu ada revisi enggak? Rumusannya singkat padat ya. Sudah jadi tadi? Sudah? Oke, baik-baik. Sambil Anda merapikan tujuan Anda, inilah rumusan tujuan saya
setelah saya pertimbangkan tadi kriteria-kriteria itu, jadi revisinya itu ada, perhatikan ya, tetap di akhir Juni, pelatihan 1 hari tentang coaching, tetap kepada 25 peserta, tapi harganya nggak mungkin 1 juta per orang per hari. Tapi kalau 500.000 per peserta, ya, dengan sangat memuaskan peserta. 90% peserta mengatakan sangat puas rata-ratanya. Nah, jadi yang saya revisi adalah di harga. Karena saya tahu sekolah pun rasanya nggak sanggup bayar pelatihan 1 juta seorang. Paling tinggi yang saya survei itu 750.000. Karena saya baru pemain awal, jadi saya jual 500.000. Mudah-mudahan MCI tidak kecewa ya, tapi itulah yang saya bisa lakukan. Nah, oke, sekarang ya, revisi sudah tujuannya? Yes? Sudah? Oke, baik. Sekarang saya minta seorang bercerita, pernahkah Anda mengcoach klien Anda di mana pada akhirnya tujuannya itu memenuhi kriteria SMART dan apa lesson learn-nya? Silakan. Ada yang berani? Yes, pengalaman? Ya, berbagi kegagalan juga nggak ada masalah, apalagi keberhasilan. Apa tantangan yang Anda hadapi? Apa kiat Anda? Silakan. Yes? Oh, yes. Ada Anita. Yes, Anita. Mari Anita, silakan tampil ke depan. Ini mic Anda. Oke. Wih, terima kasih Anita. Anda brave sekali. Kesulitan Anda memang itu menjadi masalah kita bersama. Itu tantangan yang kita hadapi. Oke. Yes. Tantangan yang kita hadapi dalam merumuskan tujuan, betul. Kita harus tahan diri, harus punya ketahanan diri, menghadapi masalah. Bangun rasa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana menggunakan waktu, lalu motivasi dan semangat kita untuk membuat orang lain melihat manfaat daripada apa yang kita lakukan. Itu yang harus kita jual kepada orang lain. Ya, jadi kalau SMART ini bisa dirumuskan oleh klien pada akhirnya, maka nanti langkah-langkahnya ke sana akan jauh lebih mudah, jauh lebih mudah. Yes, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Amir. Yes, Amir. Yes, Yunita. Yes, terima kasih Yunita pertanyaannya. Yes. Oh, ya. Ada yang mau mencoba memberikan jawaban? Yes. Harun. Yes, Harun. Mari. Terima kasih Harun. Anda cerdas sekali. Coba katakan apa tadi rumusan tujuan Anda? Rumusan SMART Anda, Harun? Yes. Cakep. Pantesan Anda tadi bisa mampu menjawab pertanyaan Anita. Anita, Anda sudah puas? Yes? Oke. Baik. Tidak terasa ya, waktu sudah hampir di akhir. Nah, sekarang sebelum saya memberikan kesimpulan, silahkan. Apa kesimpulan atau lesson learn yang Anda dapatkan dari latihan kita hari ini? Mari, yuk kita ngariung. Kita bikin lingkaran ya, lingkaran. Oke, berdiri. Udah angkat kursinya, kita bikin lingkaran. Oke, silakan. 1 dari sebelah kanan, 1 sebelah kiri, 1 dari depan saya. 3 orang. Cukupkah? 3? Oke, baik. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Siapa? Yes. Ningsih. Yes, Ningsih. Wow. Terima kasih, Ningsih. Kita bilang terima kasih sama-sama. Siap. Kita sama-sama mengatakan terima kasih, Ningsih. Yes. Thank you, Ningsih. Anda berhikmat sekali. Yes, sekarang sebelah kiri saya. Silahkan.
Siapa yang mau mencoba? Apa kesimpulan yang Anda dapatkan? Lesson learn yang Anda dapatkan? Yes? Yes? Yurika? Yes, Yurika. Mari. Oh ya, Yurika dari Sulawesi, dari Makassar. Mari, Yurika. Yes? Wow. Wow, kita semua mengatakan terima kasih, Yurika. Yes, Yurika, thank you. Anda bijaksana sekali ya, mau mengakui kesalahannya dan kelemahannya dan usahanya untuk mengcoach peserta. Thank you. Yes, yang di depan saya. Silakan, siapa di sana yang mau? Oh, udah, yang persis di depan saya. Siapa namanya sayang? Ya, Aminah. Yes, Aminah. Mari Ibu Aminah. Yes. Huh? Wow. Wow. Lalu? Wow. Wah, keren. Yuk, semua kita mengatakan terima kasih Aminah. Terima kasih Aminah. Thank you. Mudah-mudahan sudah mewakili kesimpulan Anda semuanya. Pastilah kita semua dapat ya apa yang kita dapatkan hari ini. Bermanfaatkah buat Anda? Kalau 0 sampai 10, Anda di angka berapa dengan sesi kita hari ini? Yes? 8, 8 setengah, 9, ada yang 10. Wow, ada yang 10. Wow, Anda betul-betul seorang pembelajar. Udah bisa merumuskan tujuan SMART? Yes? Sudah bisa mengajukan pertanyaan nanti kepada klien yang menggali SMART? Udah pede? Wah, terima kasih Imanda. Imanda memang keren. Anda memang keren sekali. Selamat ya. Oke, baik. Kita di akhir session kita, tujuan yang bagus itu adalah apabila kita mampu membawa peserta merumuskan tujuan yang memenuhi kriteria SMART. Specific, meaningful, attainable, relevant, dan time bound. Spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan berwaktu. Oke, jadi tujuan Anda tadi tolong dikumpul ya. Tolong dikumpul atau gini, fotokan tujuan Anda supaya saya punya. Kirim ke WA kita ya. Jadi setiap Anda yang sudah merumuskan tujuan tadi akan saya cek nanti. Dan minggu depan saya akan kembalikan kepada Anda. Sepakat? Kalau masih perlu dirapikan, saya tunggu sampai besok malam. Jam 8 malam, semua rumusan tujuan SMART Anda dikumpulkan lewat WA Group. Ya, oke? Semangat? Baik. Dengan demikian, selesailah sesi kita SMART Goal merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.